Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita, masih di tema 1 subtema 3. Selamat belajar ya. Nah anak-anak sekalian, tahukah kalian tentang kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim? Nah, negara kita merupakan negara maritim ya. Coba anak-anak lihat di layar HP kalian ada teks lagu tentang nenek moyangku. Ada yang tahu lagunya? Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, anak-anak sekalian, ini merupakan lagu nenek moyangku. Anak-anak harus tahu ya, ini merupakan lagu kebanggaan yang menunjukkan keadaan kelautan atau negara kemaritiman kita di masa lalu. Sekarang mari anak-anak simak teks membaca berikut ini. Kapal Pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, Pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa, dan akhirnya berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Wah, keren sekali ya anak-anak sekalian. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal Pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal Pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir, ritual selamatan. Semua upacara atau ritual dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal Pinisi. Peluncuran kapal Pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kapal tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkan. Nah, walaupun terbuat dari kayu, kapal ini membuat bertahan dari terjangan ombak di laut lepas. Kapal Pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal Pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada Pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal Pinisi, tetapi yang pada umumnya Pinisi ada 2 jenis. Satu, lamba atau lambo, merupakan Pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau PLM. Dan yang kedua, palari, merupakan bentuk awal Pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba.
Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan bermain wisata bahari, permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni South Heart. Gerakan ini merupakan gerakan penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan sekali bukan? Nah, anak-anak sekalian, itu merupakan teks atau bacaan tentang kapal pinisi. Anak-anak tahu ya, pada masa lalu pinisi itu merupakan kapal tradisional. Namun sekarang pinisi berubah menjadi kapal yang mewah yang dimanfaatkan untuk pariwisata. Nah, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya. Telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya. Berbagai potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia. Potensi-potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Oke anak-anak sekalian, sekarang kita lihat yuk, kita bedakan mana yang merupakan budaya asli Indonesia dan mana yang bukan budaya asli Indonesia. Maksudnya budaya yang sudah tercampur. Yang pertama ada keroncong. Keroncong merupakan asli budaya Indonesia. Kita contoh hijau ya. Yang kedua ada reok, reok Ponorogo. Itu reok Ponorogo asli bukan? Iya asli, reok Ponorogo merupakan asli dari budaya Indonesia. Yang ketiga barongsai. Barongsai bukan merupakan atau merupakan budaya asli nak? Bukan ya, sudah merupakan percampuran atau peleburan dengan budaya luar negeri. Dan yang terakhir ada tari kecak dari Bali, merupakan asli dari budaya kita. Nah, anak-anak sekalian, Indonesia merupakan Indonesia luas, wilayah yang penuh dengan kepulauan. Kita memiliki 34 provinsi. Lihat di situ. Lihat peta Indonesia dikelilingi dengan budaya-budaya yang sungguh menarik dan sungguh khas dengan kebudayaan di daerah tempatnya. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap negara maritim terhadap transportasi masyarakat wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategi yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau mode transportasi yang efektif yang digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat, ada mode transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam satu pulau ya. Penggunaan pesawat sebagai mode transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai mode transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Karena penggunaan mode transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat. Sehingga masyarakat lebih banyak memilih atau menggunakan kapal untuk bepergian antar pulau. Nah itu pelabuhan kemarin anak sudah belajar. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai akan sangat membantu kehidupan masyarakat, mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Nah, kemarin terima kasih ya yang sudah mengirimkan tugas. Ibu kemarin sudah memberi tugas nama-nama pelabuhan dan juga nama-nama bandara di Indonesia di 34 provinsi. Kemarin sudah ada yang mengerjakan. Terima kasih banyak untuk sudah mengerjakan. Ini anak-anak bisa catat ulang bila kemarin belum benar. Ibu sudah list di sini ya.
Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, akan meningkatkan mobilitas antar pulau sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan, menjadi bagian yang penting yang tak terpisahkan dari NKRI. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan baik. Indonesia akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan, layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur berbeda warna, terkotak-kotak, namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, kita harus menjaga kesatuan dan persatuan dalam NKRI. Itu tadi ya materi kita hari ini tentang kemaritiman dan persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang tugasnya adalah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kemarin anak-anak sudah belajar ya di subtema 2 tentang mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Hari ini Ibu akan sajikan satu ide pokok, yaitu Indonesia merupakan negara maritim. Nah, anak-anak silahkan mengembangkan ide pokok ini menjadi satu paragraf saja, tidak usah banyak-banyak. Bagaimana cara mengembangkan ide pokok? Kemarin sudah kita pelajari ya. Silakan dibuka lagi catatannya di subtema sebelumnya. Dan anak-anak juga bisa buka di LKS-nya, di LKS pada subtema 3. Silakan, itu ada materi bahasa Indonesia tentang mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Baik, terima kasih. Itu saja tugas untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini sampai habis ya. Ibu akhiri untuk hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.